Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 29 dari Teknik Industri akan melakukan presentasi percobaan ketujuh, yaitu hantaran listrik dalam kawat atau lampu pijar. Dengan anggota kelompok Arif Rizky Pratama dengan NIM D600-200-151, Raden Lutfi Indrafi dengan NIM D600-200-153, Ismail Jordi dengan NIM D600-200-206, Ica Divinasari dengan NIM D600-200-155. Materi yang akan kami presentasikan adalah yang pertama arus listrik, yang kedua daya hantar listrik, yang ketiga hukum Ohm, yang keempat hukum Kirchhoff 1 dan 2. Yang pertama, arus listrik. Definisi. Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam satu rangkaian tiap satuan waktu. Arus listrik juga terjadi akibat adanya beda potensial atau tegangan pada media penghantar antara dua titik. Semakin besar nilai tegangan antara kedua titik tersebut, maka akan semakin besar pula nilai arus yang mengalir pada kedua titik tersebut. Satuan arus listrik dalam internasional yaitu A atau ampere, yang dalam penulisan rumus arus listrik ditulis dalam simbol I, current. Macam-macam arus listrik. Yang pertama, arus listrik searah atau DC, di mana arus ini mengalir dari titik berpotensial tinggi menuju titik berpotensial rendah. Yang kedua, arus listrik bolak-balik atau AC, di mana arus listrik ini mengalir secara berubah-ubah mengikuti garis waktu. Hambatan arus listrik. Hambatan listrik ialah sebuah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Dengan rumus R sama dengan V per I. V adalah tegangan, I adalah arus, R adalah satuan internasional untuk hambatan adalah Ohm. Watt arus listrik. Watt arus listrik ialah jumlah muatan listrik yang melalui penampang suatu penghantar setiap satuan waktu. Jika jumlah muatan Q melalui penampang penghantar dalam satuan waktu T, maka rumusnya adalah I sama dengan Q per T atau Q sama dengan I kali T. I adalah arus listrik, Q adalah muatan listrik yang mengalir, T adalah waktu yang diperlukan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Arif. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Yang kedua di sini ada daya hantar listrik. Lalu jenis penghantar listrik. Yang pertama adalah konduktor. Konduktor sendiri adalah bahan yang mudah menghantarkan arus listrik. Bahan konduktor memiliki hambatan kecil karena hambatan jenisnya juga kecil. Bahan konduktor memiliki elektron pada kulit atom terluar yang gaya tariknya terhadap inti atom terhitung lemah. Dengan demikian, apabila ujung-ujung konduktor dihubungkan dengan tegangan kecil saja, elektron akan bergerak bebas, sehingga mendukung terjadinya aliran elektron atau arus listrik melalui konduktor. Contoh bahan dengan jenis konduktor adalah tembaga, perak, dan aluminium. Yang kedua ada isolator. Isolator sendiri merupakan bahan yang sulit menghantarkan arus listrik. Bahan isolator memiliki hambatan besar karena hambatan jenisnya juga besar. Bahan isolator memiliki elektron-elektron pada kulit atom terluar yang gaya tariknya dengan inti atom sangat kuat. Apabila ujung-ujung isolator dihubungkan dengan tegangan kecil, elektron terluarnya tidak sanggup melepaskan gaya ikat inti. Oleh karena itu, tidak ada elektron yang mengalir dalam isolator, sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir melalui isolator. Contoh bahan berjenis isolator sendiri adalah plastik, kaca, dan karet busa. Lalu yang ketiga ada semikonduktor. Semikonduktor sendiri adalah bahan yang daya hantar listriknya berada di antara konduktor dan isolator. Sesuai dengan namanya, semikonduktor memiliki elektron-elektron pada kulit terluar terikat kuat oleh gaya inti atom. Namun, tidak sekuat seperti pada isolator.
Bahan termasuk semikonduktor adalah karbon, silikon, dan germanium. Karbon digunakan untuk membuat komponen elektronika seperti resistor dan lain sebagainya. Lalu silikon dan germanium digunakan untuk membuat komponen elektronika seperti diode, transistor, dan IC atau integrated circuit. Rumus dari daya hantar listrik sendiri. Daya hantar listrik disebut juga dengan P memiliki rumus P sama dengan V kali I, yang dimana P adalah daya hantar listrik dengan satuan watt, I adalah kuat arus dengan satuan ampere, V adalah beda potensial dengan satuan volt. Lalu yang ketiga ada hukum Ohm yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Vika Devinasari. Yang materi ketiga adalah hukum Ohm. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa arus listrik atau I yang mengalir pada suatu kawat konduktor sebanding dengan beda potensial atau yang bersimbolkan V yang diberikan pada ujung-ujungnya. Artinya, semakin besar beda potensial, maka semakin besar arus yang mengalir. Sebaliknya, jika beda potensial yang diberikan diperkecil, semakin kecil pula arus yang mengalir. Hal ini pun dapat disimpulkan bahwa I berbanding lurus dengan V. Hukum Ohm juga dinyatakan sebagai arus yang mengalir melalui konduktor berbanding lurus dengan beda potensial antara kedua ujungnya. Sementara kondisi fisik konduktor seperti temperatur, tegangan, dan lainnya tetap konstan. Rumus hukum Ohm yang pertama, I sama dengan V, maksudnya semakin besar beda potensial, maka semakin besar arus yang mengalir. Sebaliknya, jika beda potensial yang diberikan diperkecil, semakin kecil pula arus yang mengalir. Yang kedua, I sama dengan V per R, yaitu ketika arus listrik I mengalir dalam sebuah kawat konduktor dengan beda potensial di ujung-ujungnya V, maka arus akan berbanding terbalik dengan hambatan. Selanjutnya, hukum Kirchhoff 1 dan 2 akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu yang terakhir, hukum Kirchhoff 1 dan 2. Definisi. Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial. Ini dikenal dengan tegangan dalam rangkaian listrik. Hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff yang lahir pada tahun 1824 dan wafat pada tahun 1887 pada tahun 1845. Hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi, jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percobaan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percobaan tersebut. Biasanya dalam tentang waktu atau θt, muatan Q1 dengan rumus I1 dikali θt melalui titik percobaan dari arah kiri. Dalam tentang waktu atau θt juga muatan I2 sama dengan I2 dikali θt dan I3 sama dengan I3 dikali θt bergerak ke arah kanan meninggalkan titik percabangan. Karena muatan tersebut bukan berasal dari titik percabangan dan tidak juga menumpuk pada titik tersebut dalam keadaan tunak, maka muatan akan terkonversi di titik percabangan tersebut, yaitu I1 sama dengan I2 ditambah I3. Hukum Kirchhoff 2 yang berbunyi, pada setiap rangkaian tertutup jumlah beda potensial harus sama dengan 0. Hukum Kirchhoff 2 juga sering disebut sebagai hukum simpel atau loop rule karena pada kenyataannya beda potensial di antara dua titik percabangan dalam satu rangkaian keadaan tunak adalah konstan. Hukum ini merupakan bukti dari adanya hukum konservasi energi. Jika kita memiliki suatu muatan Q pada sembarang titik dan potensial V, dengan demikian energi yang dimiliki oleh muatan tersebut adalah QV. Selanjutnya, jika muatannya mulai bergerak melintasi simpel tersebut, maka muatan yang kita miliki adalah mendapatkan tambahan energi atau kehilangan sebagai energinya melalui resistor, baterai, atau elemen lainnya. Namun saat kembali ke titik awalnya, energi akan kembali menjadi titik QV.
Secara umum, rumus hukum Kirchhoff 2 dapat diartikan sebagai delta I dikali R ditambah delta E sama dengan 0. Contoh, sebuah lampu dengan 60 watt dan beda potensialnya sama dengan 60 volt, kuat arus sama dengan 0,121 ampere. Berapa daya listriknya? Rumus 1, P sama dengan P dikali I sama dengan 60 dikali 0,121 sama dengan 7,26 volt. Rumus 2, R sama dengan P dibagi I sama dengan 60 dibagi 0,121 sama dengan 495,86778 ohm. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya para penonton sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung penonton sekalian. Kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.